Pada kesempatan ini yang sudah dibahas mengenai pergeseran media konvensional dan ke media digital, dan itulah yang terjadi pada hari ini atau dekade ini. Mungkin generasi-generasi saat ini ya, seperti kalian tidak terlalu menikmati media konvensional. Mungkin lahirnya sudah mulai merambah ke ranah digital, tetapi bisa dikatakan sebagai generasi imigran ya. Masih masuk dari imigran, yaitu dari media ya, lahir dari era media konvensional menuju ke era digital. Tapi generasi yang lahir pada tahun 2020-an itu disebut sebagai generasi alfa, ya memang hampir 100% sudah hidup di era digital. Sehingga permainan-permainan pun susah untuk disamakan dengan permainan masa dulu ya, dengan generasi-generasi seperti Bapak, dan mungkin ada sebagian yang masih menikmati konvensional. Tapi perkembangan hari ini itu menuntut kita dengan globalisasi, dampak dari globalisasi itu yaitu runtuhnya batas-batas teritorial. Ini sangat dalam kajian-kajian dari para pengkaji postmodernisme atau postmodernisme atau era posmo. Biasa orang mengatakan ini adalah era posmo atau postmodernisme atau era setelah modern gitu. Ya. Atau itu post artinya setelah gitu. Oke. Maka saat ini kita tidak masuk lagi pada era modern, tapi kita telah selesai di era modern, dan banyak istilah-istilah yang digunakan di era setelah modern itu. Ada yang menggunakan postmodernisme, ada yang menggunakan era kekinian ya, masa kini gitu ya. Kemudian era milenial, itu macam-macam gitu. Oke, setelah itu. Nah, tetapi satu yang menjadi poin inti atau poin kuncinya adalah dampak globalisasi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia bukan lagi sekedar warga negara Indonesia, tapi kita juga adalah bagian daripada dunia atau disebut sebagai global society, masyarakat global. Maka akses generasi-generasi Indonesia itu bisa saja ilmu pengetahuan bukan terbatas dari Indonesia, tapi bisa saja dari informasi dari negara lain, dan itu sangat terbuka. Ilmu agama pun yang kita terima, yang kita cermati hari ini, itu tidak sekedar di Indonesia saja. Dan ilmu agama yang bisa kita dapatkan bukan hanya sekedar berhadapan dengan para ustadz, para kiai. Itu sudah sangat banyak meninggalkan para ustadz, para kiai itu. Ya, jangankan meninggalkan ustadznya, masjidnya saja itu sekarang banyak yang sepi itu. Karena kenapa? Di waktu media sosial ini belum berkembang, internet begitu belum maksimal ya. Masih beberapa tahun yang lalu, siraman-siraman rohani, kajian-kajian keislaman, ilmu pengetahuan keislaman itu bisa diterima hanya di masjid, di musola, melalui dengan jalur tradisi kiai atau disebut sebagai otoritarisme ya, otoritarisme dari satu agama. Nah, sekarang banyak generasi-generasi sekarang yang tidak lagi ke masjid mengkaji agama. Juga buka YouTube itu, Anda pilih saja mau dengar ceramah siapa gitu kan. Mau dengar kajian kitabnya siapa gitu. Sekarang misalnya dari NU ada Gus Ulil, itu sudah banyak mengkaji apa ya, kitabnya Imam Ghazali gitu ya. Ya dulu kalau mau mengkaji pemahaman Imam Ghazali mengenai Ihya Ulumuddin, itu kita harus ke pondok ya, kita harus di sekolah, kita harus di kiai atau di masjid. Sekarang mau dengar penjelasan karya-karya Imam Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin, itu bisa Anda temukan dimanapun itu ya, dengan beragam perspektif tuh. Nah, Gus Ulil ini kan Ulil Absar Abdallah maksudnya ya. Ya, Ulil Absar Abdallah ya maksudnya. Itu meskipun dianggap liberal, belakangan ini kan dia sangat sofistik sekali gitu ya. Oke. Dulu kan dianggap liberal, bahkan pernah divonis oleh MUI akan dihukum mati gitu. Ya, tapi lama-kelamaan kita harus menerima perbedaan, bahwa inilah konsekuensi dari pergeseran media konvensional ke media
ke media yang lebih baru lagi ya, atau ke media sosial. Nah, akhirnya sampai sekarang masih hidup aja, nggak digantung, nggak dibunuh. Karena itulah faktanya, itu tidak seberapa ya. Ulil itu nggak seberapa. Masih banyak fenomena-fenomena beragama di negara-negara lain, itu masih dahsyat itu tawarannya. Seperti misalnya Amina Wadud menawarkan bagaimana seorang perempuan bisa menjadi imam sholat Jumat itu. Nah, itu kan menarik gitu kajiannya, dengan penelitian yang sangat panjang. Nah, itu profesor itu yang mengatakan itu, dan melalui hasil penelitian yang panjang. Nah, di pembahasan ini juga saya akan mengemukakan satu hasil penelitian dari seorang profesor komunikasi di Qatar ya, di Universitas Qatar itu. Namanya Heidi Campbell, ini seorang perempuan ya, tapi dia profesor komunikasi. Itu di Universitas Texas, di Universitas Qatar. Dan banyak sekali karya yang ditulis. Kalau mau menelusuri juga karyanya banyak di Google Scholar itu. Dia memang lebih fokus mengkaji tentang agama digital. Jadi dia dikenal sebagai profesor yang banyak mengkaji tentang hubungan agama dengan digital itu. Baik itu orang menemukan agama itu melalui dengan teknologi, dengan melalui internet misalnya, ataukah orang mengkaji mengenai agama di internet dan lain-lainnya, atau pengaruh dari internet itu terhadap masa depan agama. Maka karya-karyanya banyak sekali di jurnal. Itu misalnya Anda membuka Google Scholar itu, Anda cukup mengetik misalnya karya Heidi Campbell itu, Anda akan temukan karya-karyanya. Nah, dia mengatakan misalnya hasil penelitiannya, dampak pengguna internet pada agama. Yang pertama, memiliki pandangan agama yang beragam. Itulah konsekuensi hari ini ya. Dulu tidak terlalu banyak pertentangan terhadap pemahaman agama antara sesama kelompok. Sekarang pemahaman agama itu sangat beragam. Karena kenapa? Terbukanya pintu-pintu pengetahuan agama di berbagai sisi gitu. Lintas mazhab. Ya, dulu banyak yang masih fanatik. Kamu belajar di kiai siapa, ulama siapa. Fanatik. Sekarang orang berpindah-pindah itu. Bisa bebas memilih yang mana dia sukai. Mungkin tahun ini dia sukai misalnya ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Tahun depan belum tentu, mungkin sudah bosan, pindah lagi ke Abdul Somad gitu ya. Atau dia ke lintas negara, Yusuf Al-Qaradawi yang memang juga mengisi agama itu dengan ruang-ruang elektronik ya, atau dengan ruang-ruang digital itu. Oke. Atau dengan yang siapa yang terbaru misalnya, itu bisa saja. Dan membuka kesempatan siapa saja bisa tampil di sekarang mungkin di bagian Jawa terkenal Gus Baha. Nah, itu kan baru-baru lah gitu ya. Maksudnya sekarang banyak penggemarnya dan banyak yang mengikuti kajian-kajiannya. Jadi itu sangat terbuka. Dan itu sangat luas. Dulu Gus Baha misalnya hanya kalau menggunakan media konvensional tadi hanya bisa didengar, dinikmati pemikiran-pemikirannya di pondok gitu atau di tempat-tempat tertentu saja. Sekarang sekali dia ngomong di pondok, di luar pondok, itu bisa dinikmati semua kalangan di Indonesia ini maupun di negara lain. Itu yang membedakan hari ini. Nah, cuma konsekuensinya adalah mungkin ketika konvensional masih kita gunakan, para penceramah sembarang ingin dia katakan. Sekarang nggak boleh itu. Sekarang pasti akan memfilter itu. Ya, kata-kata apa yang cocok untuk diungkapkan karena ini akan menjadi konsumsi publik, dan apa yang menjadi rahasia gitu ya, atau yang hanya konsumsi privat itu. Nah, itu yang mesti. Kalau tidak bisa dibedakan, ini yang biasa menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan di kalangan umat gitu. Oke. Nah, ini konsekuensi yang harus diterima, apalagi ditemukannya misalnya teks-teks klasik ya yang ditemukan negara-negara maju yang bisa diuji dengan karbon itu ya, karena dengan penelitian karbon. Teks itu bisa ditelusuri kapan dia ditulis, bahkan ribuan tahun yang lalu pun itu bisa ditelusuri dengan teknologi. Maka untuk mengidentifikasi misalnya karya Bukhari, ya, karya-karya dari para sahabat tabi'in itu bisa dengan uji karbon. Ya, itu bisa. Jadi teks naskah-naskah yang ditemukan oleh peneliti-peneliti barat saat ini itu banyak sekali yang mengubah cara pandang
kita memahami sejarah gitu. Contoh misalnya, ketika ada acara maulid, acara maulid misalnya, di manapun diadakan, pastikan selalu diceritakan Nabi Muhammad itu lahir bertepatan tahun gajah gitu kan. Karena pada saat itu Abraha ya membawa pasukan gayanya untuk menghancurkan Ka'bah, dan disitulah Muhammad lahir. Maka Muhammad lahir sering dikatakan identik dengan tahun gajah. Setelah naskah peperangan dari Abraha itu ditemukan beberapa tahun yang lalu, diteliti dengan naskah itu dengan uji karbon, ternyata jauh ratusan tahun sebelumnya atau bertahun-tahun sebelumnya Abraham menghancurkan Ka'bah, kemudian lahir Muhammad di abad ke-7. Nah, itu kan merubah cara pandang kita yang dulunya sudah turun-temurun kita pahami sebagai sesuatu yang sudah pasti itu sejarahnya melalui dengan sarjana-sarjana mutakhir, sarjana-sarjana muslim yang mutakhir tanpa penelitian. Nah, ketika ditemukan satu naskah saja itu bisa merubah secara total atau sebagian besar pemahaman kita tentang sejarah. Oh, berarti kalau seperti itu dengan uji naskah ya, dengan perkembangan teknologi itu, beragama nggak cukup dengan tradisi ulama, tradisi ustadz saja atau buku-buku yang ditulis belakangan, karena itu akan diuji oleh tulisan-tulisannya yang lain itu. Oke. Nah, oke, itu banyak dan jadi jangan hanya puas beragama membaca dengan pemahaman dari intelektual masa kini ya. Tapi kita harus membandingkan juga naskah-naskah yang pernah ditemukan atau yang sudah ditemukan dengan naskah-naskah terdahulu. Nah, itu maksudnya salah satu contoh ya bagaimana Heidi Campbell itu mengatakan bahwa dengan terbukanya internet ini ya, dengan terbukanya digital ini, maka pemahaman agama seseorang itu bisa saja lebih mendalam, bisa saja memperbandingkan antara teks klasik, ya, teks pertengahan dan teks masa kini gitu. Itu bisa membandingkan. Mungkin teks yang ditemukan misalnya teks Al-Ghazali yang kira-kira abad 8 ya, Imam Ghazali, kemudian Ibnu Rushd ya. Naskah-naskah itu bisa dibandingkan dengan naskah yang dicetak terus-menerus sampai hari ini dengan naskah yang pernah ada itu. Itu bisa membandingkan itu. Apakah di dalamnya terdapat perubahan gitu ya. Oke. Itu bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, maka ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi Islam gitu ya. Karena kalau semua ditemukan oleh orang barat karena yang kebetulan dia saat ini yang memiliki kecanggihan teknologi, maka mereka sendiri atau mereka lah yang akan pertama-tama menemukan ilmu pengetahuan yang melimpah dalam agama ini. Nah, maka Islam itu sangat penting. Nah, apalagi di fakultas dakwah gitu ya, yang memang menguasai teknologi, ya mestinya menguasai teknologi, kemudian menggunakan teknologi itu untuk berdakwah secara maksimal atau menemukan sumber-sumber dakwah yang otentik gitu ya. Oke. Kemudian otoritas agama, maksudnya otoritas agama itu biasanya hanya ditemukan di masjid gitu ya. Agama itu hanya bisa kita dapatkan dengan jalur kiai itu kan, berguru kepada satu kiai, kepada satu ulama. Saat ini itu tidak bisa lagi, otoritas keagamaan itu mulai memudar gitu. Oke. Banyak yang kajian-kajian agama sekarang itu bukan di masjid, kajiannya di hotel, kan itu ya. Nah, itu kan sangat berbeda dengan masa dulu. Karena misalnya kajian Ihya Ulumuddin akan disampaikan oleh profesor ini secara digital itu, Zoom misalnya, berlangsung di hotel. Itu kan menarik gitu kan. Itu kan. Ya, dulunya di masjid. Apa dampaknya? Dampaknya sekarang masjid merasa sepi gitu ya. Kajian-kajian agama berpindah ke hotel. Iya. Bahkan ya ada yang sekarang sudah ceramah di gereja ya. Nah, itu namanya berani itu ya. Karena yang selama ini orang ceramah di depan orang yang sudah sadar gitu ya. Sudah merasa enak ceramah di depan, kajian di depan orang-orang yang sudah sadar. Kajian sholat subuh kajian di ibadah subuh misalnya. Orang yang pergi sholat subuh kan di masjid itu udah orang sadar itu. Nah, kalau itu diceramai terus ya ada yang mengatakan nah itu percuma diceramai terus, itu orang sadar itu. Sekali-sekali dong kita berubah gitu ya, menceramai orang yang belum sadar. Gitu ya. Gitu. Nah,
Nah, yang selama ini kan banyak yang menghujat, tapi di sisi lain itulah perkembangan hari ini ya. Kemudian masa depan agama dipertanyakan, apakah masa depan agama akan lebih meningkat ataukah justru akan ditinggalkan oleh umat gitu. Karena misalnya begini, salah satu temuan dari Heidi Campbell, orang beragama itu adalah orang yang ingin mencari ketenangan spiritual gitu ya, ketenangan jiwa. Dulu ketika orang punya banyak masalah, dia bertanya ke ustadz, ke kiai. Sekarang kalau orang banyak masalah, dia bertanya ke YouTube gitu ya, bertanya ke HP gitu ya. Atau ketika punya masalah banyak, membuka HP itu membuat spiritualnya tenang gitu, jiwanya tenang. Nah, ini kan bagi orang yang berpandangan negatif pada internet, pada digital, maka lama kelamaan agama ini akan jauh dari umatnya itu. Karena ketika orang dulu mengalami kegalauan, dia melakukan ibadah spiritual, ibadah ritual pada Tuhannya. Sekarang orang menyelesaikan itu dengan menggunakan internet. Nah, itu kan itu menjadi tantangan ya. Itu tantangan Anda sebagai calon-calon sarjana komunikasi gitu ya. Oke, kemudian yang tradisional ya, ritual-ritual tradisional yang biasanya ditemukan di tempat-tempat tertentu saja sekarang sudah dimanapun bisa dijumpai. Nah, ilmu agama tidak, ini bagian daripada temuan dari Campbell tadi ya, bahwa ilmu agama tidak hanya didapatkan di sekolah maupun di masjid, tapi dimanapun itu ya. Oke. Nah, kemudian perkembangan teknologi hari ini siapapun bisa mengajarkan agama. Bahkan orang yang tidak pernah belajar agama pun itu masih bisa mengajarkan agama. Oke. Nah, salah satu temuan dari Campbell juga bahwa di internet orang akan menemukan agama dan menemukan dimensi ketuhanan gitu ya. Itu salah satu temuannya bahwa kecenderungan beragama masa kini itu bisa dijumpai di internet dengan menemukan spiritual itu juga dari internet gitu ya. Dan itulah tantangan hari ini ya, sebagai pembahasan tambahan saja pada kesempatan ini di pembahasan tentang perubahan media dari konvensional ke internet itu tadi, atau ke media digital, akan berdampak pada agama dan internet. Dan banyak sekali yang sudah meneliti itu, dan banyak sekali peneliti-peneliti yang sudah bermunculan mengenai dampaknya itu, dan tinggal membaca saja, membuka jurnal, membuka Google Scholar atau Google Cendekia atau apapun itu, dan itu akan Anda temukan pembahasan-pembahasan itu yang sangat relevan dengan kondisi hari ini.